Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ketiga melanjutkan pembahasan tentang PPh Badan. Video satu kita sudah belajar konsep dasar, kemudian video kedua kita sama-sama belajar tentang formula atau rumus PPh Badan untuk menghitung PPh Badan dan deductible expense dan non-deductible expense. Nah, untuk yang ketiga kita bahas tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, apa itu rekonsiliasi fiskal? Sebenarnya rekonsiliasi fiskal itu terjadi karena adanya perbedaan perhitungan ya. Adanya perbedaan perhitungan antara laporan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial itu uh, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan fiskal itu tujuannya adalah untuk menghitung pajak ya. Sehingga laporan keuangan yang disusun itu berdasarkan ketentuan perpajakan, misalkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga poin kedua dan poin ketiga ini em, akan menyebabkan perbedaan ya, akan menyebabkan perbedaan. Tentunya akan ada selisih ya. Contoh misalkan komersial itu em, komersial misalkan semua pengeluaran ya dimasukkan menjadi pengurang. Begitu juga dengan pendapatan, itu dimasukkan menjadi pendapatan. Nah, tentunya kalau di fiskal itu tidak semua ya, tidak semua boleh menjadi pengurang atau menjadi penambah penghasilan. Sehingga akan ada perbedaan. Nah, akibat perbedaan itu perlu ada rekonsiliasi. Perlu rekonsiliasi fiskal ya. Agar tujuan perpajakan, agar tujuan untuk menghitung PPh Badan itu sudah sesuai dengan standar atau ketentuan umum perpajakan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan rekonsiliasi fiskal, ya itu ada istilah namanya koreksi positif dan koreksi negatif, teman-teman. Jadi kalau koreksi positif itu eh, pendapatan menurut fiskal itu lebih besar daripada akuntansi. Kemudian penghasilan diakui menurut fiskal namun tidak diakui menurut akuntansi. Kemudian biaya yang menurut fiskal lebih kecil dari menurut akuntansi dan biaya tidak diakui menurut fiskal tapi diakui menurut akuntansi. Sederhananya adalah begini teman-teman. Kalau koreksi positif itu kalau misalkan ada beban atau belanja atau pengeluaran yang secara akuntansi dicatat ya, secara akuntansi dicatat ternyata itu tidak boleh secara perpajakan, maka itu harus dikoreksi ya. Koreksinya positif. Kenapa? Karena ketika beban itu dihilangkan, maka bebannya akan turun, ya. Dengan penghasilannya tetap, labanya akan naik. Ketika laba naik, maka penghasilan kena pajaknya, ya, atau PPh terhutangnya juga akan naik. Karena dasar pengenaan pajaknya adalah laba. Begitu juga dengan pendapatan. Misalkan pendapatan secara akuntansi misalkan pendapatan dividen misalkan ya, pendapatan dividen ternyata diakui ya, dicatat secara akuntansi. Nah, secara perpajakan itu tidak boleh misalkan ya, tidak boleh menjadi penambah. Nah, kalau tidak boleh menjadi penambah maka itu harus dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan itu kan dampaknya pada laba. Ketika penghasilan dikurangi dengan biaya tetap, maka kan labanya akan turun. Nah, ketika turun, PPh terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan itu akan turun juga. Nah, sehingga atas kondisi itu masuk kategori koreksi negatif nantinya. Ya, kalau koreksi positif, kalau ada pendapatan tidak diakui atau menurut fiskal diakui lebih besar daripada akuntansi itu masuk koreksi positif. Kebalikan dari koreksi positif itu koreksi negatif. Nah, yaitu menurut fiskal lebih kecil daripada akuntansi, begitu juga penghasilan tidak diakui menurut fiskal, pendapatan dia dikenakan PPh bersifat final. Nah, ya seperti yang contoh saya sebutkan tadi, kalau misalkan sudah ada pendapatan dikenakan final, misalkan ada pendapatan sewa ya, ada perusahaan gitu ya, ada perusahaan kemudian menyewakan salah satu aktivitas non bisnisnya itu menyewakan tanah bangunan. Nah, ketika perusahaan itu menyewakan tanah dan bangunan itu kan dapat duit ya.
ketika dapat duit itu kan kena PPh final ya. Nah, ternyata itu belum dikeluarkan PPh finalnya, ya. Atau pendapatan itu belum dikeluarkan. Nah, ketika misalkan ada pendapatan sewa atas tanah dan bangunan, itu harus dikeluarkan ya dari pendapatan. Kenapa? Karena masuk kategori PPh final. Sehingga nanti pendapatannya misalkan awalnya 100 juta turun menjadi 80 juta. Kenapa? Karena pendapatan sewa dikeluarkan dari pendapatan masuk kategori PPh final. Sehingga nanti PPh badannya itu akan turun. Ya. Ketika turun, PPh terhutangnya juga akan turun. Itu kira-kira. Koreksi negatif, biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi dan biaya diakui menurut fiskal namun tidak diakui menurut akuntansi. Nah, ini adalah bentuknya. Sebenarnya untuk menyusun rekonsiliasi fiskal itu tidak ada bentuk baku ya, tidak ada bentuk baku. Terpenting dalam perhitungan itu sudah memuat koreksi fiskalnya ada, positifnya ada, koreksi fiskal negatifnya sudah tersedia atau tersaji. Intinya adalah dari format ini kita perlu kita perlu menyajikan terlebih dahulu laporan laba rugi komersialnya seperti apa. Nah, ini secara akuntansi, kemudian dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan cara mengkoreksi positif ataupun mengkoreksi negatif, kemudian nanti akan dihasilkan laporan laba rugi atau laporan keuangan fiskal. Nah, tentunya fiskal ini sudah melalui tahap penambahan, pengurangan, mengkoreksi positif, mengkoreksi negatif atas pendapatan dan beban, sehingga nanti hasilnya ini sudah siap untuk dilaporkan ya, atau sudah siap untuk diinput di SPT tahunan PPh badan. Nah, ini bedanya juga kalau komersial kita nyebutnya sebagai laba bersih ya. Laba bersih, kalau di fiskal itu adalah penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini menjadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh terhutang. Ya, PPh terhutang atas wajib pajak badan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke video keempat. Bagaimana kita coba simulasikan menyusun rekonsiliasi fiskal ya. Rekonsiliasi fiskal atau laporan keuangan fiskal sebagai dasar untuk menghitung, untuk melapor di SPT tahunan. Ya, di SPT tahunan. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.